Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nura Priliani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini, saya akan menjelaskan laporan penelitian mengenai meningkatkan minat belajar bahasa Inggris melalui media audiovisual pada siswa menengah pertama. Seperti yang kita ketahui, pelajaran bahasa Inggris memang pelajaran yang cukup sulit untuk dipahami dan juga dimengerti. Di Indonesia, tidak sedikit siswa yang tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris karena para siswa beranggapan bahwa pelajaran bahasa Inggris ini memang cukup sulit untuk dipahami. Ketika mereka harus mendengarkan kosakatanya, menyebutkan kosakatanya, dan juga menghafal kosakata tersebut. Dan juga mereka tidak terbiasa untuk menyebutkan kosakata bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Karena memang di kehidupan sehari-hari para siswa, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Proses perkembangan siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Dari faktor dalam dipengaruhi oleh pembawaan dan kematangan, sedangkan dari faktor luar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perkembangan siswa dapat berjalan jika faktor-faktor tersebut saling melengkapi untuk mencapai tugas-tugas perkembangan siswa. Salah satunya yaitu proses pembelajaran. Namun, nyatanya proses pembelajaran tidak selamanya berjalan sesuai yang diinginkan atau diharapkan. Tanpa ada kesatuannya antara seorang pendidik dan peserta didik, tidak akan terlaksana proses pembelajaran. Karena itu, proses pembelajaran didukung oleh peserta didik dan juga pendidik. Keduanya memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Guru harus bisa mendukung dan mendorong siswanya untuk belajar dengan teratur dan kondusif supaya terwujudnya proses pembelajaran yang teratur. Sebagai seorang guru, harus memperhatikan bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif, juga menyenangkan dan menarik siswanya untuk belajar, sehingga menghasilkan hasil belajar yang maksimal bagi para siswa. Dalam proses belajar mengajar, apabila siswa ada yang tidak memperhatikan atau tidak bergairah saat guru itu menjelaskan, dan juga tidak mengerjakan tugas apa yang guru berikan, maka dapat dikatakan terjadi kejenuhan dan ketidakjelasan dalam penyampaian materi pelajaran tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, maka peneliti berupaya menyusunnya menjadi bahan kajian dalam bentuk penelitian, berupaya pemberian layanan informasi menggunakan media audiovisual untuk meningkatkan minat belajar siswa menengah pertama untuk belajar bahasa Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa menengah pertama melalui pemberian layanan informasi berbasis media audio. Tidak sedikit kegiatan pembelajaran dilakukan dengan metode verbalisme atau metode ceramah. Hal itu yang membuat para siswa merasa bosan atas apa yang guru sampaikan. Sedangkan pembelajaran akan lebih menarik bila siswa merasa gembira dalam belajar karena mereka merasa tertarik dan mengerti pelajaran yang diterimanya. Pemakaian layanan informasi dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan keinginan dan minat yang baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah pesan-pesan dalam materi yang disajikan dalam pembelajaran. Media audiovisual merupakan media yang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan dalam satu proses. Tingkat retensi atau daya serap dan daya ingat siswa terhadap materi pelajaran diyakini dapat meningkat secara signifikan jika proses pemerolehan informasi awalnya lebih besar melalui indera penglihatan dan pendengaran.
Pemberian layanan informasi dipadukan dengan menggunakan media audiovisual yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dalam kegiatan interaksi antara siswa dan lingkungan, fungsi media dapat diketahui berdasarkan kelebihan media dan hambatan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. 3 fungsi media sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan, dan pada saat yang diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali. Yang kedua, ada kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dalam berbagai macam perubahan sesuai keperluan. Misalnya, diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, dan dapat pula diulang-ulang penyajiannya. Yang ketiga, ada kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar yang jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV, video, atau radio. Ada pula indikator minat belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perasaan senang. Yang kedua, keterlibatan siswa. Yang ketiga, perhatian siswa. Dan yang keempat, keterlibatan siswa berdasarkan penjelasan tentang minat belajar siswa. Peningkatan suatu minat dapat dilihat dari sikap yang dijabarkan, mulai dari sebelum atau sesudah kegiatan belajar. Jika faktor di atas mengalami peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami peningkatan minat belajar. Dengan demikian, minat belajar memiliki peranan penting dalam pembelajaran, karena dengan minat belajar yang tinggi akan mempermudah dan memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan serta dapat mengurangi rasa bosan dalam belajar. Dalam penelitian ini terdapat perumusan masalah. Yang pertama, apa yang membuat kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa Inggris? Yang kedua, bagaimana supaya siswa meningkatkan minatnya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Yang ketiga, mengapa siswa kurang tertarik pada bahasa Inggris? Yang keempat, bagaimana cara menerapkan media audiovisual pada pembelajaran bahasa Inggris? Setelah itu ada tujuan penelitian, ada tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu mempengaruhi minat siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris melalui media audiovisual untuk mengembangkan minat belajar siswa. Lalu ada tujuan khusus, pembelajaran media audiovisual untuk mengembangkan minat siswa untuk belajar bahasa Inggris dan untuk meningkatkan ketertarikan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis. Penelitian ini dapat mengembangkan minat siswa menengah pertama untuk belajar bahasa Inggris melalui media audiovisual supaya siswa lebih tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Lalu ada manfaat praktis. Ada manfaat praktis bagi siswa, yaitu dapat memupuk dan meningkatkan minat belajar siswa serta keterlibatan siswa dalam kegiatan layanan informasi di kelas. Lalu ada manfaat praktis bagi guru, yaitu dapat mengembangkan kreativitas dalam memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik dan mengembangkan kemampuan guru dalam memberikan layanan informasi yang menarik, memanfaatkan media yang menyenangkan. Lalu ada bagi peneliti dapat menghasilkan laporan penelitian yang dapat dijadikan bahan paduan para pendidik untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan konseling, menumbuhkan kembangan kebiasaan, budaya, atau tradisi. Yang terakhir ada manfaat penelitian bagi sekolah. Itu dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya peningkatan
kualitas layanan informasi, dan mendorong terwujudnya layanan informasi yang menarik, menantang, menyenangkan, serta melibatkan siswa secara aktif. Demikian laporan penelitian mengenai meningkatkan minat siswa belajar bahasa Inggris melalui media audio visual pada siswa menengah pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.